Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana bumi terbentuk. Ingat, di zaman Neozoikum itu dibagi menjadi dua, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Kuarter dibagi jadi dua, zaman Pleistosen dan zaman Holosen. Kalau Pleistosen itu kita baru diisi oleh manusia purba. Lalu manusia purba ini musnah karena terjadi bencana yang namanya glasial dan interglasial. Lalu selanjutnya masuk ke zaman Holosen, di mana Holosen ini barulah muncul manusia modern. Jadi jangan lagi ditanya adakah hubungan antara manusia modern dan manusia purba. Jelas tidak ada hubungan karena antara Pleistosen, kalau manusia purba di Pleistosen, manusia modern di Holosen ya. Jadi tidak ada keterkaitan lagi. Oke, selanjutnya kita bahas siapa sih manusia purba yang pernah tinggal di Indonesia. Yang kita bahas hanya di Indonesia saja ya, karena kalau yang di luar Indonesia nanti masuknya ke sejarah peminatan. Oke, kita bahas manusia purba di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 jenis manusia purba. Yang pertama jenis Meganthropus, yang kedua jenis Pithecanthropus, yang ketiga jenis Homo. Oke, kita bahas yang pertama yaitu Meganthropus. Di Indonesia Meganthropus hanya ada satu jenis, yaitu Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus ini artinya dari kata mega. Mega artinya besar, anthrop artinya manusia, paleo artinya tua, Java artinya jauh dari Pulau Jawa. Jadi Meganthropus paleojavanicus artinya adalah manusia raksasa tertua dari Pulau Jawa. Kenapa sih kita tahu dia tertua? Karena dia ditemukan di Pleistosen, lapisan Pleistosen paling bawah ya. Bayangkan kalau kalian sedang mengubur sesuatu, misalnya kalian sedang mengubur sesuatu, lalu suatu ketika kalian kubur lagi benda baru di tempat yang sama, lalu kalian kubur lagi benda baru di tempat yang sama, otomatis benda yang berada di lapisan paling bawah itu kan akan dianggap paling tua. Karena apa? Karena dia otomatis terkuburnya lebih dulu kan. Nah, inilah yang diambil kesimpulan karena fosil Meganthropus ini ditemukan ada di lapisan yang paling bawah di antara fosil-fosil manusia purba yang lain. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau ini adalah fosil yang paling tua. Jadi Meganthropus dianggap manusia yang paling tua yang ada di Indonesia. Oke, siapa yang menemukan Meganthropus? Yang menemukan Meganthropus itu adalah von Koningswald di Jawa Tengah, tepatnya di Sangiran. Selanjutnya, kita bisa lihat dari struktur giginya. Struktur gigi ini menandakan Meganthropus paleojavanicus itu diperkirakan makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Karena untuk ketajaman giginya tidak seperti gigi yang wajar untuk memakan daging. Ya, jadi bisa diperlihatkan kalau dari struktur giginya dia memakannya tumbuh-tumbuhan. Oke, kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu jenis Pithecanthropus. Di Indonesia, Pithecanthropus sebenarnya ada 3 jenis ya, yaitu pertama Pithecanthropus mojokertensis, lalu ada Pithecanthropus robustus, dan juga yang terakhir Pithecanthropus erectus. Di sini nggak ada robustus karena memang kurang terkenal. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dari namanya Pithecanthropus, Pithe artinya adalah kera, anthrop artinya manusia. Jadi manusia Pithecanthropus artinya adalah manusia kera. Nah, manusia kera di Indonesia jenisnya ada 3, robustus, mojokertensis, dan juga erectus. Kita bahas dari yang robustus dulu. Robustus artinya kuat. Jadi Pithecanthropus robustus adalah manusia kera yang kuat. Nah, ini seperti agak mirip dengan Pithecanthropus mojokertensis. Kalau mojokertensis ini artinya adalah dari Mojokerto. Kalian tahu kan kota Mojokerto yang ada di Jawa? Jadi Pithecanthropus mojokertensis ini adalah manusia kera yang berasal dari Pulau Jawa. Oke, di sini ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis bisa kalian lihat ya. Intinya mirip-mirip seperti robustus. Ini kalau ini contohnya Pithecanthropus erectus ya. Nah, cara detailnya bisa kalian lihat di LKS ya. Lalu selanjutnya Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ini adalah berdiri tegak. Kenapa disebut berdiri tegak? Karena Pithecanthropus jenis erectus ini adalah manusia kera yang pertama kali bisa berjalan dengan 2 kaki. Karena apa? Manusia purba yang sebelumnya itu hanya berjalannya itu pakai 4 kaki. Maksud ibu, 2 tangan ini digunakan buat berjalan gitu. Jadi agak membungkuk. Jadi tapi di erectus ini dia bisa mengangkat 2 tangannya hingga hanya berjalan dengan 2 kaki aja. Makanya dia disebut manusia kera yang bisa berdiri tegak karena dia bisa berjalan pakai 2 kaki. Nah, yang menemukannya adalah Eugene Du Bois pada tahun 1891. Ini harus diingat ya, Eugene Du Bois soalnya memang sering sekali keluar di ulangan. Jadi harus diingat, yang penemu Pithecanthropus erectus adalah Eugene Du Bois. Oke,
Di sini Pithecanthropus erectus itu beda seperti Pithecanthropus yang lainnya karena apa? Karena bisa dilihat dari struktur otaknya itu hampir mirip seperti manusia. Maksudnya manusia modern, maka kadang dia disamakan seperti manusia jenis manusia modern. Ya, oke. Karena apa? Karena dia juga bisa berjalan tegak. Karena kan kalau manusia-manusia sebelumnya itu nggak bisa berjalan tegak, jadi otomatis tidak seperti manusia modern. Sedangkan kalau yang erectus ini dia sudah bisa berjalan tegak, makanya ya banyak yang menyebutkan kalau dia ini mirip atau lanjutan untuk menjadi manusia modern. Makanya kalau kalian belajar teori Darwin itu pasti menyebutkan dari kera itu jadi Pithecanthropus erectus jadi manusia modern. Tapi kan sekarang kita tidak lagi belajar soal teori Darwin karena apa? Teori Darwin punya yang namanya missing link. Missing link adalah rantai yang hilang. Dia tidak bisa menjelaskan dari Pithecanthropus kenapa bisa jadi manusia modern. Karena apa? Ada rantai yang hilang di situ. Jadi kita tidak memakai teori evolusinya Charles Darwin lagi. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah jenis Homo. Homo itu artinya apa? Homo adalah artinya manusia. Ingat ya, Homo artinya manusia. Nah, tapi karena kita lagi bahas manusia purba, maka kita sebutnya Homo ini adalah manusia purba. Tapi kalau ditanya kalian homo atau bukan, ya jelas kita semua itu adalah homo karena kita adalah jenis manusia. Tapi supaya tidak bingung, maka kalau kita lagi ngebahas Homo wajakensis, Homo soloensis, Homo floresiensis, maka kita harus menambahkan kata purba di dalamnya, ya. Jadi jangan sebut Homo wajakensis apa artinya? Homo wajakensis manusia dari Solo. Homo wajakensis manusia dari Wajak, nggak boleh kayak gitu. Tapi harus manusia purba dari Wajak. Oke, di sini jenis Homo ada 3 jenis, yaitu Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Ini semua diambil dari nama daerahnya ya. Pertama, Homo wajakensis ini yang menemukan von Richthofen, ini di Wajak, daerah Wajak, makanya dinamakan Homo wajakensis. Artinya apa? Manusia purba dari Wajak. Selanjutnya, Homo soloensis. Artinya apa? Homo tadi ya artinya manusia, Solo berarti dari Solo. Jadi tapi tidak bisa disebut manusia dari Solo, tapi harus manusia purba dari Solo. Ini ciri-cirinya bisa kalian baca sendiri ya. Lalu yang terakhir ini yang paling baru karena ditemukannya tahun 2003 ya, sekitaran kalian tahun lahir kalian ya. Homo floresiensis. Artinya Homo artinya manusia, floresiensis dari Flores. Jadi Homo floresiensis adalah manusia purba dari Flores. Oke, ini Homo floresiensis paling unik ya karena Homo floresiensis ini bisa dibilang dia paling kecil. Ingat tinggi badannya cuma 100 cm dan juga berat badannya cuma 30 kilo. Ukuran otaknya juga paling kecil. Jadi bisa dibilang dia tuh kayak manusia yang punya penyakit tidak berkembang. Ya, jadi dia paling kecil. Nah, selanjutnya mereka ini kan akhirnya musnah ya karena terjadi glasial dan interglasial. Selanjutnya barulah muncul Homo sapiens. Homo sapiens itu siapa? Homo sapiens kita, karena Homo sapiens artinya adalah manusia, sapiens artinya adalah cerdas. Jadi Homo sapiens adalah manusia yang cerdas. Ingat ya, Homo sapiens nggak boleh pakai kata purba karena kita bukan keturunan dari manusia purba. Oke, sekian untuk penjelasan Ibu tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.